Semuanya, perkenalkan, saya Berakal Tanate dari Pendidikan Teknik Informasi IP dengan NIM 220509746061. Ya, selamat datang kembali ke channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan simulasi routing dinamik ya. Tapi sebelum itu kita harus membaca sekilas dulu terkait materi dan ya, beberapa informasi mengenai routing dinamik ini. Jadi tujuan untuk simulasi ini itu adalah mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer ya. Jadi untuk dasar teorinya ini ada pengertiannya. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini router dapat mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan ke arah data yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Nah, kita percepat aja. Ada berbagai macam-macam dari routing dynamic, ada RIP, IGRP, OSPF, IGRP, dan BGP ya. Terus ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Terus bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lalu lebih mudah untuk mengatur network yang besar karena akan memilih jalur lain jika ada suatu jalur yang rusak ya. Jadi kekurangan routing dynamic itu beban kerja routernya lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Terus kecepatan pengenalan networknya juga terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Terus setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Setelah itu ada susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar, dan update ARP table dibagikan ke semua komputer yang mengkonsumsi RAM yang sudah pasti mengkonsumsi RAM untuk menentukan jalur yang terbaik bila terjadi down bandwidth yang jalurnya ditentukan oleh sistem, bukan admin. Oke, ini ada perbedaan yang spesifik untuk routing dinamik sama routing statik yang mana sempat kita coba. Terus ada ini RIP, Routing Information Protocol. Jadi Routing Information Protocol ada sebuah protokol routing dynamic yang digunakan oleh jaringan LAN atau local area network dan WAN atau wide area network. Oleh karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Nah, kita percepat aja ini cara kerja dan karakteristiknya. Itu host mendengar pada alamat broadcast. Jika ada update routing dari gateway, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika router belum ada informasi, segera dimasukkan ke routing table. Jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Router melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Ada beberapa karakteristiknya. Seperti yang tadi, menggunakan Distance Vector Routing Protocol. Hopcount sebagai metrik untuk memilih route. Maksimum hopcount-nya 15. Hopcount 16 dianggap unreachable. Secara default diupdate 30 detik sekali. Oke, langsung kita masuk aja ke percobaannya. Jadi untuk percobaannya ini kita buat skenario dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 ya. Jadi langkah percobaannya ini kita buat jaringan seperti jaringan simulasi seperti gambar di atas. Jadi di sini udah saya buat kemarin, ini sama aja kayak yang di routing statik yang kemarin ya, kurang lebih. Sebentar, ini saya perkecil ya sedikit lagi. Oke, udah kelihatan semuanya. Kita lanjut lagi. Setelah itu kita isikan network routing RIP di setiap router ya. Oke, langsung kita lakukan saja. Jadi kita isinya ini cukup di
bagian-bagian yang terhubung dengan routernya atau tangan-tangannya gitu istilahnya. Jadi kita memulai dari router 1 terlebih dahulu. Oh ya, untuk mengisi ini pastikan untuk routing statiknya ini kita kosongkan terlebih dahulu, kita remove aja. Untuk RIP nya tinggal kita isi aja, misalkan kita ambil dari PC 1 ya, kita ambil aja untuk IP nya, karena ini PC 1 dan PC 2 ini akan menggunakan satu network yang kurang lebih masih satu jangkauan gitu, kita isi aja. Nah, ini juga nanti dia akan otomatis jadi 192.168.1.0 ya. Jadi mau kita isikan yang spesifik sekalipun ya nanti bakalan menjadi kayak gini. Misalnya kita isi aja untuk kabel-kabel yang penghubungnya. Yang berikutnya ada dari kabel serialnya, terus kita masuk ke RIP nya, terus kita tambahkan lagi ya, dia jadi 12.000. Terus kabel serial 3 nya buat yang menghubungkan sama ini router 3 ya. Nah, kita masukin lagi, udah. Terus kita lakukan yang sama lagi untuk 2 router sisanya. Oke, sekarang semuanya udah kita isi ketiga router ini. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Setelah kita isi, kita tambahkan perintah pada tab CLI nya, yaitu perintah no auto summary sama version 2 nya. Oke, kita tambahkan aja ke masing-masing routernya. Ntar kita kembali ke Cisco pakai tracer dulu. Nah, ini untuk router 1. Nanti kalau sudah, kita cuman perlu nge-refresh aja. Jadi ini RIP nya udah, nah kita kembali ke menunya, ini udah versi 2 ya, udah V2. Jadi kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Terus kita lanjut lakukan hal yang sama untuk 2 router sisanya.
Oke, karena sudah semuanya udah, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu supaya konfigurasinya tersimpan, kita simpan aja lewat bagian config, terus global, terus setting, terus kita save ya. Nah, kita lakukan aja buat masing-masing ini. Oke, router 3 udah, kita lanjut lagi ke router 2 udah, lanjut lagi router 1 udah. Nah, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu kita restart dan meload seluruh konfigurasi device ya. Jadi kita tekan tombol power cycle device, atau pakai Alt S ya. Nah, kita ini power cycle device nya kita tekan aja. Yes, jadi dia akan merah untuk start, kita biarin dulu sampai dia hijau kembali. Nah, udah hijau kembali, ini berarti udah selesai di restart ya teman-teman. Kita lanjut lagi langkah selanjutnya, menampilkan tabel routing pada masing-masing router ya. Kita tinggal menambahkan aja show IP route, perintah show IP route pada command line interface routernya. Nanti akan muncul seperti ini, kita lakukan aja langsung. Jadi udah kelihatan nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya, sama seperti gambar yang tadi. Jadi kita langsung lakukan yang sama aja untuk dua router sisanya. Setelah kita menunjukkan tabel routingnya seperti ini, kita lanjut aja ke langsung masuk ke simulasinya ya, sama seperti yang kemarin. Jadi ke simulasi, terus edit filter event listnya, terus kita nunjukin yang ICMP nya aja. Oke, kita masuk ke simulasi, terus kita edit filter. Ini udah ICMP nya aja, langsung kita lakukan aja sesuai yang di panduannya, lakukan simulasinya. Jadi yang pertama itu dari simple video dari PC 1 ke PC 2. PC 1, PC 2, ntar saya turunin dikit. Nah, oke, ini saya dikuatin. Oke, dia ke router 1. Sebentar teman-teman, makanya ada sedikit kesalahan. Kita delete dulu, terus kita ulangi aja 1 ke PC 2. Oke, aja ke PC 2, balik lagi ke router 1, balik ke PC 1. Berhasil ya teman-teman, sangat successful di sini. Kita lanjut lagi. Skenario yang berikutnya itu PC 1 ke PC 3 ya, dari PC 1 ke PC 3 ini kita delete dulu, terus kita lakukan lagi yang sama PC 1 PC 3. Oke, dia ke dari router 1 ke router 2. Bentar, kita delete terlebih dahulu, kita ulangi lagi.
PC 1 PC 3, dia ke router 1, dia ke router 2, dia ke PC 3 nya, dia balik lagi ke router 2 nya, dia balik lagi ke router 1, terus balik lagi ke PC 1. Oke, berhasil teman-teman. Kita lanjut lagi ke skenario berikutnya, yaitu dari PC 1 ke server 1. Oke, berarti ini kita hapus saya terlebih dahulu. PC 1 server 1. Sebentar saya delete, saya rekam ulang aja. PC 1 server 1. Oke, ya kalau dari router 1 ke router 3 ke server 1, balik lagi ke router 3, balik lagi ke router 1, dan balik ke PC 1 ya. Oke, bisa teman-teman. Kita lanjut lagi skenario berikutnya, PC 1 ke server 2. Oke, kita delete dulu PC 1 server 2. Router 3, sebentar dulu, ini harus saya ulangi, saya ulangi aja. PC 1 server 2. Oke, dia ke router 3 ke server 2, balik lagi ke router 3, balik lagi ke router 1, dan balik lagi ke PC 1. Berhasil teman-teman. Kita lanjut lagi skenario berikutnya. Kita dari PC 1 ke server 2, kita dari PC 3 ke PC 1. Nah, kita delete dulu. Kita lanjut lagi dari PC 3 PC 1. Oke, dia ke router 2, dia ke router 1, dia ke PC 1, dari ke router 1, dari ke router 2, balik lagi ke PC 3. Oke, bisa teman-teman. Kita lanjut lagi. Berikutnya itu ada dari PC 3 ke PC 2. Oke, kita delete skenario nya, kita ulang lagi dari PC 3 ke PC 2. Oke, ya ke router 2, ke router 1, ke PC 2, ya, router 1, balik lagi router 2, balik lagi ke PC 3 teman-teman. Bisa, udah berhasil. Kita lanjut lagi. Setelah dari PC 3 ke PC 2, kita PC 3 ke server 1, terus PC 3 ke server 2. Oke, kita delete dulu PC 3 server 1. Lanjut. Nah, itu ke router 2, dia ke router 3, dia ke server 1, dia balik lagi ke router 3, balik lagi ke router 2, balik lagi ke PC 3. Oke, berhasil teman-teman. Kita hapus lagi, terus lanjut ke skenario berikutnya tadi itu, yaitu dari PC 3 ke server 2. Lanjut, kita apa lagi, dia ke router 2, router 3, ke server 2, balik lagi ke router 3, balik ke router 2, terus balik lagi ke PC 3 nya. Oke, bisa teman-teman. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Oke, kita delete lagi, terus kita lanjut lagi server 1 ke server 2. Bentar saya cek lagi. Oh iya benar, server 1 ke server 2. Oke, dia ke router 3, dia ke server 2, balik lagi router 3, balik lagi server 1. Oke, bisa teman-teman. Udah berhasil. Kita lanjut lagi, yaitu dari dari server 1 ke masing-masing PC ya, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, sama server 1 ke PC 3. Nah, kita lanjut dari server 1 ke PC 1 terlebih dahulu.
3, router 1, PC 1, balik lagi router 1, router 3, balik ke server 1. Berhasil teman-teman. Hapus, kita lanjut lagi dari server 1 ke PC 2. Oke, dia ke router 3, dia ke router 1, dia ke PC 2, balik ke router 1, balik lagi ke router 3, balik ke server 1. Oke, berhasil teman-teman. Kita hapus, kita lanjut lagi, yaitu dari server 1 ke PC 3 sekarang ya. Kita lanjutkan, dia ke router 3, dia ke router 2, dia ke PC 3, dia balik lagi router 2, balik lagi router 3, balik lagi ke server 1. Berhasil teman-teman. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu lakukan semua PC. Setelah selesai membuat pada poin 3, kembalikan ke real time lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Oke, berarti ini kita lakukan tracing aja sama seperti simulasi di pada poin 7 ini. Kembalikan ke real time, terus kita lakukan dari sini saja. Kita ke PC nya, terus kita ke command prompt-nya, terus kita lakukan yang sama. Oke, jadi kurang lebih sama seperti di routing static kemarin. Kita tracer lagi dia kemana aja, terus ini dia kayak lewat dari fase ethernet 0, terus ke router satunya, terus langsung ditemukan di PC 2 nya. Kita lanjutkan lagi untuk beberapa lainnya, itu dari PC 1 ke PC 3. Oke, jadi ini juga sama ya, di tracer. Jadi dari PC 1 dia ke router 1, terus itu dia lewat jalur yang serial kabel yang ini SA20 ini ke router 2, terus dia langsung ditemukan di sini PC 3 ya, sesuai alamat IP-nya PC 3. Kita lanjut lagi berikutnya, yaitu dari PC 1 ke server 1. Untuk yang dari server 1 kurang lebih sama, dia fase ethernet 0 ke router 1 nya, terus dia pakai kabel yang ini, serial kabel yang 3 nya SF30 ini, dia ke router 3, terus langsung dia ke router 1, server 1. Kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, itu dari PC 1 ke server 2.
masih sama lewat fase Ethernet 0. Ini dia ke router 1, terus langsung dari serial kabel yang ke tiganya ini dia ke router 3, terus dia langsung ditemukan di server 2 nya selang IP addressnya server 2. Kita lanjut lagi, berikutnya ada PC 3 ke PC 1. Oke, kurang lebih masih sama. Dia lewat fase Ethernet 0 nya dia ke router 2, terus dia dari kabel serialnya dia ke router 1, terus dia langsung ketemu di sini PC 1 nya. Lanjut lagi, skenario berikutnya itu dari PC 3 ke PC 2. Oke, kurang lebih masih sama juga jalurnya, cuman kali ini dia langsung ke PC 2 nya setelah dari router 1 nya. Lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu PC 3 ke server 1 dan PC 3 ke server 2. Oke, jadi untuk yang kali ini dia seperti biasa kayak tadi lewat fase Ethernet 0 ke router 2 nya, terus lewat serial kabel yang ke serial kabel 2 nya si router 2 yang terhubung dengan serial kabel 3 nya si router 3 nya, terus dia ke sini ke router 3 nya, terus dia langsung ke server 1 nya 33331 ini. Lanjut lagi, yaitu berikutnya itu ke server PC 3 ke server 2. Oke, kurang lebih jalurnya masih sama, cuma setelah dari router 3 aja langsung ke server 2 ya. Pas Ethernet 1 nya sih ini langsung ditemukan di sini 43431. Kita lanjut lagi, berikutnya ada dari server 1 ke server 2. Oke, jadi dia lewat fase Ethernet 0 ya, yang 3.3.3.3.3 ini ke router 3 nya, terus langsung dia ke alamat IP addressnya si server 2 nya. Dia harusnya berikutnya itu ada dari server 1 ke masing-masing PC ya. Sebentar ini. Kurang lebih sama, lewat kabel fase Ethernet 0 nya dia ke router 3, terus dia lewat ini ya, kabel serialnya router 3 serial yang 330 ini dia ke router 1 nya, terus dia langsung ke PC 1 nya. Oh, ini lewat serial 2 nih kayaknya, bukan serial 3 ya. Langsung lanjut ke berikutnya, yaitu PC 2 ya.
Oke, ini juga kurang lebih sama. Atas Ethernet 0 dia ke router 3, terus ini lewat 13.13.1 ini serial 2 ini kan. Cek aja. Nah iya benar 13 dia ke, nah serial 3 nya si router 1 ya, yang terhubung sama serial 2 nya, kabel serial 2 nya si router 3. Lanjut lagi, terus dia ke langsung ke alamat IP address PC 2 nya. Oke, selanjutnya kita lanjut dari ke masing-masing PC. Nah, start dari PC 2, berarti berikutnya ke PC 3. Harusnya ini 25 atau 253. Kurang lebih juga masih sama. Kabel Ethernet 0, terus dia kabel serialnya dari router 3 dia ke router 2, terus dia ke PC 3 nya langsung alamat IP address PC 3 nya temukan di sini. Nah, setelah itu berarti setelah dari satu ke masing-masing PC, berarti udah kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface yang terhubung, interface router yang terhubung dengan router 1 sampai router 3. Misal interface serial router 3 ke arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik lalu kita lakuin lagi simulasi yang sama. Oke, ini kita langsung praktekkan aja teman-teman. Kita ke misalkan dari router 1 ke router 3, kita disable aja salah satunya. Misalkan kalau serial 3 nya kita matiin, nah dia udah merah, berarti dia udah nggak aktif. Nah, kita cek lagi di sini. Dia udah nggak aktif, harusnya dia nggak bisa melewati jalur yang ini. Jadi kalau misalkan kita coba untuk simulasi pada poin 7 ini, biasanya dia akan mengambil jalur lain ya. Jadi untuk PC 1 ke PC 2 tidak perlu, PC 1 ke PC 3 juga tidak perlu, karena jalurnya pasti sama. Karena PC 1 ke server 1 dengan PC 1 ke server 2 yang sudah pasti nanti akan berbeda jalurnya dari yang sebelumnya. Kalau kita ambil dari sini, kita misalkan dari PC 1 ke server 1, dia nggak bakal lihat sini lagi, harusnya bakalan lewat yang dari router 2 nya ini. Saya kembali ke simulasi. Oke, ini udah ada source PC 1, destinasi PC server 1. Kita lakuin aja. Dia ke router 1, nah dia lari ke router 2. Tadi kan biasanya kan langsung ke sini terus langsung ke server 1 atau server 2 nya. Dia lari ke router 3, dan ke server 1, dia balik lagi ke router 3, dia balik lagi ke sini router 2, terus dia balik lagi ke router 1, dan dia balik lagi ke PC 1. Oke, jadi kurang lebih bakalan seperti itu teman-teman. Kalaupun kita batalkan, terus kita dari PC 1 ke server 2 pun bakalan kayak gitu ya. Meskipun tadi yang sebelumnya kan waktu kabel serial ini masih aktif, harusnya dia bakalan lewat yang sini, tapi karena sudah tidak aktif dia langsung mencari rute yang berbeda. Oke, sama cara tadi, dia lari ke router 2, baru ke router 3, baru ke server 2 nya kali ini. Kita balik lagi. Ke PC 1. Nanti kalaupun dari PC 2 ke server 1 atau server 2 juga bakalan sama teman-teman. Jadi kita percepat aja. Kita lanjut ke skenario berikutnya, yaitu ada dari PC
PC 1 ke server 1 sama PC 1 ke server 2 kan tadi udah, dari PC 3 ke PC 1. Oke, mungkin kali ini kita coba matiin kabel serial yang penghubung router 2 sama router satunya. Jadi yang ini kita nyalain lagi dulu sebentar. Serial ini kita nyalain. Oke, dia udah nyala, kita biarkan sebentar. Terus yang ini kita matiin aja. Kabel serial 3 nya ya, kabel serial 3 nya router 2 ini kita matiin. Ini saya kembali lagi ke mode real time nya dulu. Oh, bukan kabel serial 3 nya, kabel serial 2 nya yang harus saya matiin. Nah, udah merah ya teman-teman, jadi ininya udah merah. Jadi secara teori dia pasti nanti akan lewat ke router 3 baru ke router 1, nggak langsung ke router 1 lagi ya teman-teman. Jadi kita coba masuk ke simulasi, terus kita coba kirim misalkan dari PC 3 ke PC 1 teman-teman. Dia naik ke router 2, terus dia naik ke router 3, terus dia ke router satunya, terus dia ke PC 1, terus nanti dia balik lagi kayak biasa. Oke. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Nanti untuk percobaan yang lainnya juga bakalan sama, jadi selama masih ada jalur lain yang memungkinkan ya dia pasti akan memilih jalur lain. Oke, jadi setelah dari PC 3 ke PC 2 ini PC 3 ke PC 1 sama PC 2 udah pasti sama kayak tadi, karena ya PC 1 sama PC 2 itu kan ada di router 1 ya. Dan dia udah ganti jalur dari yang sebelumnya, dia langsung ke router 1, dia kali ini harus lewat router 3 dulu karena kabel serial penghubung router 2 sama router satunya lagi kita matikan. Dia kurang lebih bakalan sama aja untuk PC 3 ke server 1. Kurang lebih bakalan sama juga sih. Jadi kalaupun kita misalkan ini kita tadi ini saya hapus dulu ini, kita balik ke real time, terus misalkan kabel serial 2 nya saya nyalain balik, tapi kali ini kabel serial 3 nya yang saya matikan, terus saya coba kirim ke ini, nanti dia nggak bakalan lewat kalau kita coba dari PC 3 ke server 1 atau server 2, dia nggak bakalan lewat kabel serial 3 nya ini lagi, nggak akan langsung ke router 3 nya, dia akan ke router 1 dulu, terus baru ke router 3, baru ke salah satu servernya. Kita coba aja langsung teman-teman, misalkan dari PC 3 ke PC 2 ke server 2. Oke, dia ke router 2. Nah, karena ini lagi dimatiin, dia langsung lari ke router 1 buat nanti lewat ke router 3 nya, terus langsung ke router 2 nya, sisanya sama lagi dia balik lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Dan kalau udah kayak gini juga nanti anggaplah kalau kita balik ke real time, terus kita coba tracing lagi ininya. Nah, misalkan dari PC 3 kita coba command prompt. Nah, ini kan dari sebelumnya tracing yang sebelumnya, misalkan dari kita coba kirim ke server 2 kan dia lewat dia ke router 2 terlebih dahulu yang 254 ini, terus dia lewat kabel serialnya dia ke router 3 nya langsung, baru langsung ke router ke server 2 nya. Jadi kalau dalam keadaan mati juga nanti tracingnya juga bakalan beda teman-teman, jadi jarnya bakalan ada 4 proses ya. Jadi dia ke router 2 254 nya masih ada, terus dia lewat kabel serialnya ke ini router satunya. Jadi misalkan di sini kita cek kabel serial 2 nya ini 12.12.1 ya. Terus dia bakalan lewat 254 terus 12.12, terus dia langsung lari ke lewat kabel serialnya 13.13, terus langsung ke 4343 gini. Kita coba aja teman-teman.
ini ada 4 prosesnya teman-teman, sesuai yang saya bilang tadi, karena yang ini lagi kita matikan yang ini jalan yang buat langsung ke router 3 nya, jadi harus muter istilahnya, cari router lain buat ke server 2 nya. Jadi dia ke router 2 nya 254 ini, terus lewat serial kabelnya 12 serial kabel 2 serial kabel 3 nya router 2 ke serial kabel 2 nya router 1 ya. Nah, terus langsung dia lewat yang 13 3 ini ke kabel serialnya router penghubung router 1 sama router 3, dia ke router 3 baru dia ke server 2 nya yang 43.1. Oke, kurang lebih akan seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi selama kita matiin salah satu ininya ya, dia bakalan cari jalan lain apapun yang terjadi. Jadi maupun kalau nggak dari PC, kita kirim dari server ke server juga bakalan bisa berubah teman-teman. Ya, mungkin untuk saat ini sampai situ saja untuk presentasi untuk simulasi di video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam mempraktekkan simulasi ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan sampai jumpa di video selanjutnya.